Kembali lagi bersama saya Minho yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul Fist of Legend tahun 2013. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, seperti biasa sebelum lanjut siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa 자들 세계의 허풍이라고 생각하십니까? Di awal film, kita akan menceritakan seorang pemuda yang punya nyali besar. Ia mampu membantai 14 anggota gangster terkuat di Korea. Namun itu hanyalah 23 tahun yang lalu. Scene berpindah ke sekarang, sebuah program televisi mengumpulkan para petarung jalanan yang tepatnya pria-pria paruh baya yang menjadi petarung legendaris pada saat ia masih remaja. Dalam acara televisi ini, misi atau peraturannya adalah harus menumbangkan petarung MMA pro. Setelah menumbangkan petarung MMA, hal terakhir dalam program TV ini adalah pertandingan antara dua legendaris yang merebutkan hadiah senilai $20.000. Scene berpindah kepada lalakon kita di film ini. Ia bernama Lim Do-kyu, seorang pria berusia 43 tahun yang memiliki sebuah restoran mie ayam. Di sekolah menengah dia pernah menjadi petinju yang bertujuan untuk memenangkan olimpiade, namun dia harus melepaskan mimpinya itu karena beberapa masalah. Dan dia juga pernah menjadi petarung jalanan. Produser di acara tersebut yang bernama Gyu-min, ia mencoba merekrut Lim. Dia datang ke restorannya sebagai pelanggan, dan dengan otak marketingnya, ia mengangkat topik acara mereka. Lim tidak tertarik berkelahi lagi, tetapi hadiah uang menarik minatnya. 2천만 원에 도전해 볼 만하다. 안 나간다고 분명히 말했습니다. 그거 적은 돈 아니에요, 사장님. Setelah pertemuan itu, Lim pergi ke rumah mertuanya. Istri Lim meninggal beberapa tahun yang lalu. Lim mempunyai putri remaja bernama Sobin. Sejak ditinggalkan ibunya, Sobin tinggal bersama neneknya yang membantu Lim di sekitar restoran. Saat Lim sedang makan bersama mitohannya, ia melihat Sobin terlihat sedih. Lantas Lim menegur Sobin, "Kenapa kamu sedih, nak?" Lalu Sobin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. 내일 오전에 시간 있어? 있어. Keesokan paginya, Lim dipanggil ke rumah sakit oleh guru BK. Ternyata Sobin menikam teman sekelasnya dengan patlot. Lim berlutut di depan gurunya untuk meminta maaf dan berjanji untuk membayar tagihan rumah sakit. 화제의 의미로 제가 최대한 성의를 보이겠습니다. 아빠 하지 마. 하지 말라니까! Dengan sikap ayahnya begitu, jelas Sobin tidak setuju karena dia tahu ayahnya tidak cukup banyak uang. Dengan biaya rumah sakit yang cukup awis, dia memutuskan untuk bergabung dengan program televisi. 임덕규 씨 역시 남자네요. 예? Di tempat lain, sutradara Gyu-min juga mengajak teman lama Lim yang merupakan sesama petarung jalanan. Ia bernama Sang-hun. Dia berniat membawa kedua rival itu ke atas ring, tapi Sang-hun menolak tawaran itu. 평범한 회사원입니다. 씨도 출연하기로 하셨거든요. Sang-hun bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Ia juga memiliki bos yang sangat pikar sepen-perep. Sekaligus bosnya ini adalah teman Sang-hun dan juga Lim di sekolah SMA Sadang. Pria ini bernama Jin-ho yang sering memperlakukan Sang-hun seperti babu. Seenaknya lah pokoknya. Mentang-mentang punya duit sih. Jin-ho juga sering memperlakukan Sang-hun di depan karyawan-karyawannya. Dengan kelakuan bosnya begitu, otomatis harga diri Sang-hun turun 2 kilo. 상훈아, 수습 잘해라. Scene berpindah ke Lim yang datang ke studio acara pertarungan legendaris untuk berpartisipasi dalam pertandingan karena dia pernah menjadi petinju terlatih yang berbakat di masa lalu. Lim lebih baik dari petarung lain yang pernah mengikuti acara ini dari segi teknik, fisik, dan mental. Singkat cerita, pertarungan Lim dengan atlet MMA dimulai. 어릴 적 복싱을 한 거지. Di ronde 1 ini Lim kesulitan dikarenakan dia agak kaku. Sudah sekian lama ia rehat dari dunia gelut. Namun setelah kakinya ditendang oleh lawan, Lim mulai menunjukkan sihungnya dan ia pun mengeluarkan pukulan mautnya.
Semua penonton bersama dengan produser tidak bisa berkata apa-apa bahwa Lim orang pertama yang bisa mengalahkan petarung profesional. Setelah istirahat beberapa lama, Lim harus bertarung lagi. Ia harus melawan teman SMA-nya bernama Shin Jae-sok. Dan pertarungan pun dimulai. Namun di tengah keseruan baku hantam, Jae-sok malah merobek bajunya dan memamerkan tato gangsternya. Dengan begitu, sutradara Gyu-min menghentikan syuting. Gyu-min berpikir Jae-sok masuk ke acara TV ini mau mengiklankan gangsternya. Dengan begitu, Gyu-min tidak mau tatonya dilihat oleh masyarakat yang menonton. 조폭 생활한 게 자랑입니까? Pertarungan baku hantam dilanjut dan pada akhirnya kemenangan jatuh di pihak Lim dan dia memenangkan hadiah uang $20.000. Setelah pertandingan, sutradara Gyu-min meminta Lim untuk terus ikut dalam stasiun TV kami dan ia ingin menampilkan dia di pertandingan lain. Akan tetapi, Lim mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan lebih banyak uang. 임덕규 씨, 이제 그만할 겁니다. 며칠 있다 봬요. Saat Lim akan pulang, Lim melihat Jae-sok di pinggir jalan. Ia langsung menemui Jae-sok, lantas mereka berdua membicarakan kehidupannya di masa lalu. Scene kemudian berpindah ke 25 tahun yang lalu, di mana Lim sedang berlatih silat. Ia bercita-cita ingin mewakili Korea Selatan di Olimpiade. Dia berlatih berjam-jam setiap hari untuk mencapai impiannya. Sehabis latihannya, ia pun pulang. Dalam perjalanan, dia melihat anak laki-laki dari SMA saingannya memukuli juniornya. Salah satu pengganggu itu adalah Shin Jae-sok, yaitu si Jae-sok, dan ini pertama kalinya mereka berdua bertemu. Dengan sok coolnya, Lim menghajar semua gangster SMA saingan dan menyelamatkan juniornya. 빨리 가라고! Keesokan harinya, di sekolah Lim yang sedang asik tidur diganggu oleh Sang-hun dan Jin-ho. Mereka memuji keberanian Lim menghajar anak SMA saingan. Di waktu yang bersamaan, di luar keras terdengar ricuh. Dengan begitu mereka bertiga bergegas keluar. Yang ternyata... 대석이다 이 씨발로마. 아는 애냐? 여기서 할래. Ya, itu adalah Jae-sok yang masih tidak terima dengan kekalahan tadi malam. Akan tetapi, Sang-hun ketua gangster di SMA Sadang akhirnya turun gunung untuk melawan si Jae-sok. 내 학교에 함부로 들어와. Hari berganti. Saat itu, Lim, Sang-hun, dan Jin-ho sedang nongkrong di taman. Jae-sok yang masih penasaran ingin melawan Lim, saat itu ia tiba-tiba datang dan menantang Lim untuk sparring. Dengan pola pikir Lim yang dewasa, ia tidak ingin masalah ini berkepanjangan. Lim membiarkan Jae-sok memukulinya. Dan sesudah ia memukul Lim, Sang-hun mengajak Jae-sok untuk bergabung ngopi santai di taman. Dan dari situlah mereka berempat menjadi sahabat. Jin-ho tumbuh dewasa untuk mewarisi bisnis ayahnya, sementara Sang-hun tetap menjadi manajer di perusahaan Jin-ho. Di sisi lain, Lim yang sudah ikut acara televisi, popularitas Lim meroket. Restorannya yang dulu kosong sekarang memiliki barisan pelanggan yang menunggu di luar. Lim berkata ke mertuanya, "Aku tidak perlu latihan, aku tidak akan ikut acara itu lagi." Akan tetapi ibu mertuanya memaksanya pergi untuk mempertahankan popularitasnya agar restorannya tetap ramai. 급한 불 껐으면 됐죠 뭐. Setelah beres di restorannya, Lim membelikan iPad versi terbaru untuk Sobin sehingga dia bisa menggambar di iPad-nya. Dia sangat pandai menggambar, maka Lim ingin mendukung mimpinya untuk menjadi seorang seniman. Saat mereka berdua asik berada di sebuah restoran, tiba-tiba sekelompok anak laki-laki mengenali Lim. Saat melihat mereka, Sobin menjadi gugup dan tidak berpaling dari tabletnya. Selama beberapa minggu ke depan, Lim terus menjadi tamu di acara televisi itu dan tetap tak terkalahkan popularitasnya. Acara meroket, bahkan mantan temannya Sang-hun dan Jae-sok menonton pertandingan. Setelah pertandingan, Lim pergi ke reuni sekolah SMA Sadang dan disambut oleh para junior di sekolahnya. Mereka memuji Lim atas kesuksesannya. 어색할 줄 알았는데 이렇게 반갑게 맞아주시니까 너무 고맙습니다.
Saat Lim sedang berbincang sama juniornya, pembicaraan berubah ketika salah satu junior menuduhnya melakukan bullying dan mempersulit hidup mereka ketika mereka masih remaja. Dia masih belum lupa bagaimana Lim dan panayagannya malak juniornya dan mengancam mereka. Lim pun baru menyadari dan Sin berpindah ke masa lalu. Saat Lim sedang jogging santuy, Lim melihat Sang Hun sedang menggertak atau bahasa lembutnya majek gitu. Majek juniornya yang lemah. Dalam kejadian itu Lim tidak suka dengan cara Sang Hun menggertak orang yang lemah. Sin berpindah, tibalah hari Olimpiade musim panas tahun 88. Semua orang bersorak untuk Lim. Saat pertandingan dimulai, Lim mendominasi pertandingan dan menjatuhkan lawannya. Namun setelah pertandingan usai, juri malah memutuskan musuhnya lah yang memenangkan pertandingan. Pelatih Lim yang bernama Choi kesal, ia langsung protes kepada pihak panitia, namun hal itu tidak membuahkan hasil. Choi diberitahu oleh juri bahwa Lim tidak memiliki latar belakang keluarga untuk pergi mewakili Korea di Olimpiade. Akan tetapi, Choi malah membrutal. Di sisi lain, Lim menangis karena merasa dicurangi, akan tetapi tiga sahabat bergegas kering untuk menenangkannya. Lim patah semangat setelah kejadian itu, bahwa mimpinya harus terhapus. Teman-temannya mengajak Lim ke bar untuk menghibur Lim, namun security menolak remaja masuk ke sini. Akan tetapi, emosi Lim tidak bisa kekontrol. Tidak terima akan hal itu, semua gangster mulai menghajar Lim, Sang Hun, Jin Ho, dan Jae-sok. Keesokan harinya para SMA Sadang mulai menyerbu ke markas gangster yang memukuli Lim dan temannya tadi malam. Dan pertarungan anak SMA versus gangster dimulai. Tidak lama kemudian, polisi datang untuk menangkap mereka dan menjebloskan mereka ke penjara. Kembali ke masa sekarang, produser Gyu-min tidak berhenti mencoba meyakinkan Sang Hun untuk datang ke acara mereka untuk melawan Lim. Dan ternyata, Gyu-min adalah teman Jin Ho. Dia menyuruh bawahannya menghubungi Jin Ho untuk menghasut Sang Hun. Setelah itu, Jin Ho memanggil Sang Hun ke ruangannya, lalu menyuruh Sang Hun mengikuti acara pertarungan legendaris. Jin Ho berkata, "Aku selalu ingin melihatmu melawan Lim." Dengan terpaksa, Sang Hun menyetujui kemauan Jin Ho. Sin berpindah kepada Sobin yang baru pulang dari sekolah. Ia terlihat dipukuli oleh para pembuli. Lim bertanya apa yang sebenarnya terjadi, akan tetapi Sobin malah menangis. Kemudian salah satu teman sekelasnya mengadu dan mengatakan kepada Lim bahwa Sobin dihajar oleh para preman sekolah. Kemudian Lim mendatangi para berandalan yang membuli Sobin. Setelah berkumpul, gadis yang mengadu itu ternyata berkomplot sama berandalan tersebut. Anak muda dasar. 쩔었잖아요. Akan tetapi bahwa Subin tidak pernah memukul siapapun, dia adalah gadis pemalu yang selalu disalahkan. Dengan begitu, mereka merampas iPad-nya. Salah satu dari berandal itu mengajak Lim sparring karena Lim terkenal petarung legendaris. Dengan begitu, Lim menolak untuk gelut, namun si berandal itu sangat kekeh. Ia menghina dan meremehkan Lim dengan sikap si berandal yang seperti itu. Otomatis Lim yang sudah rudet terpaksa menghajar mereka. Dengan keterkenalannya Lim, para berandal ingin numpang tenar dan memvideo saat mereka berkelahi. Untung saja di situ ada manajer Lim menegur mereka dan tidak boleh merekam Lim tanpa persetujuannya. Sesudah Lim menyelesaikan masalah, Lim pulang ke rumah.
ia lalu meminta maaf kepada Sobin. Lim mengakui kesalahannya, dia tidak begitu perhatian terhadap putrinya. 비앙캔 수빈이 잘 지키고 싶은데 혼나서 미안해. Keesokan harinya, Lim melanjutkan pertandingannya melawan Sung Hon. Sutradara sangat bersemangat karena ini adalah salah satu pertandingan terpenting yang pernah terjadi dalam acara televisi ini. Scene berpindah ke atas ring, pertandingan pun dimulai. 따라 좀 무기력해 보이는데요. Terbukti bahwa Lim tidak bernafsu melawan Sung Hon. Lim memilih mengalah karena dia tidak ingin melawan teman baiknya. 지도 공격할 의지가 전혀 보이질 않습니다. Akhirnya Sung Hon menang, tapi dia mengetahui bahwa Lim sengaja untuk kalah. Saat Sung Hon kembali ke kantor, dia disambut dengan tepuk tangan meriah. Jinho terkesan dengan kemenangannya, tapi Jinho juga menyadari bahwa Lim kalah hanya karena pertemanan. Jinho mengatakan bahwa ia ingin melihat pertarungan yang sesungguhnya. Di sini, Jinho memanggil pengawalnya dan menyuruh Sang-hun untuk melawan mereka karena Jinho ingin melihat langsung bagaimana Sang-hun bertarung. 실력을 한번 보고 싶거든. 싸워봐. Bener-bener nih si Jinho. Anjing kayak budak gitu, atau teman sendiri padahal. Sang-hun yang sudah kesal langsung meneriaki Jinho kenapa ia tidak pernah tumbuh dewasa. Sang-hun pun memutuskan keluar dari perusahaan Jinho. 18살입니까? 어디서 죽을라고 진우야! 이쯤에서 끝이야. Sang-hun pun pergi. Sekarang tanpa sumber pendapatan, Sung Hon khawatir tentang keluarganya. 너 아무 생각하지 말고 네가 학비 걱정을 왜 학비 걱정을 아빠가 언제 하루라도 돈 늦게 붙여준 적 있나? Dengan keadaannya yang begini, ia selalu tegar dan sabar. Dan barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Di tempat lain, Gyumin menyarankan ide untuk meningkatkan peringkat acaranya. Dia mengusulkan ke atasannya. Mereka mengatur turnamen sistem gugur 8 pemain. Dengan begitu atasannya setuju, ia akan menghadiahkan $200.000 dan menyiarkannya secara langsung di televisi nasional. 받고 생방송 추가. Selanjutnya, produser mengiklankan secara besar-besaran 8 petarung terbaik, termasuk Sang-hun, Lim, dan Jae-sok. Mereka berencana untuk melatih 8 petarung di tempat yang sama. Dengan begitu para panitia dapat mengukur kemampuan petarungnya masing-masing. 괜찮아요? 아, 괜찮아요. Sang-hun berkata kepada Lim, "Aku harus menang kali ini karena aku punya alasan sendiri." Lim juga sebaliknya. Mereka berdua berjanji akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Scene berpindah ke masa lalu saat mereka berempat ditahan di penjara. Karena pengaruh kekuasaan ayahnya, Jinho dapat keluar dari penjara, tapi Lim dan 2 orang temannya harus tetap ditahan. Kemudian seorang polisi menawarkan bebas dengan satu syarat, mereka harus mengikuti perintah dari ketua gangster. Mereka bertiga ditugaskan untuk menusuk pemilik gedung karena dia tidak menjual gedungnya. Ketua gangster menjamin mereka bahwa polisi tidak akan datang mendekati area ini hari ini. Lim dan Sang-hun tidak mau melakukannya, namun Jae-sok tidak mau membantah ketua gangster itu. Ketua geng juga berkata ia akan menunggunya di bawah dan selesaikan pekerjaan ini. 2-3번만 지르고 가. 숨어 있으면은 상황 끝이야. Mereka mulai memasuki gedung tersebut, akan tetapi Sang-hun yang tidak berani, ia mulai lari ke bawah. Dengan begitu Lim mengejar Sang-hun. Sesampainya di bawah, ia ditipu oleh ketua gangster. Para gangster telah meninggalkan mereka. 우리가 속은 거야. 싫으면서 왜 쫓아갔어? 이상원! Keadaan semakin mencekam karena Jae-sok telah benar-benar menusuk si pemilik gedung. Kemudian polisi datang, Jae-sok berkata kepada Lim untuk pergi dan tinggalkan aku, biarkan aku ditahan oleh polisi. Scene berpindah ke sekarang, Lim yang sedang di restoran, ia didatangi oleh Jae-sok dan mengajaknya untuk bertemu seseorang. Ternyata Jae-sok bekerja dengan ketua gangster yang dulu menjebaknya. Ketua gangster mengajak Lim untuk disuruh mengalah saat bertarung dengan anak buahnya yang bernama Mr. Turtle. Dan ketua geng akan memberikan uang senilai $200.000. Tanpa pikir panjang, Lim membawa uang sogokan itu. Saat Lim keluar, Jae-sok kecewa. Kupikir Lim yang dulu pasti akan menolaknya. Namun sikap Lim berubah dan bertukuk lutut demi uang. Singkat cerita,
tibalah hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, di mana para penonton sudah berkumpul untuk menyaksikan turnamen bertarung legendaris. Di sisi lain, Sobin datang untuk menyemangati ayahnya. Sobin berharap dia dapat menjadi juara. Satu persatu peserta tumbang hingga tibalah di mana pertarungan Jesok melawan Tartal, kita panggil saja si Bobby, botak biadab, dan pertarungan pun dimulai. 경기 시작합니다. Saat bertarung, Jesok terlihat sangat bersungguh-sungguh. Ia sepertinya tidak ingin mengalah untuk menuruti kemauan ketua gangster. Pada akhirnya, Jesok kalah juga. Rupanya ia ingin menguras tenaga si Bobby agar pertarungan selanjutnya Lim dapat dengan mudah mengalahkan si Bobby. Dengan otak piciknya, rupanya ketua gangster memberikan suntik doping kepada si Bobby biar kuat. Setelah itu, Sang-hun juga berhasil mengalahkan lawannya dan ia akan bertanding di pertarungan final. Di tempat lain, Jin-ho melihat pertarungan Sang-hun. Jin-ho merasa bersalah dan akan mengajak Sang-hun kembali bekerja di perusahaannya. Walaupun Sang-hun berhasil masuk ke babak final, akan tetapi Sang-hun cedera di bagian kaki dan terlihat kesakitan. Lim menyarankan Sang-hun untuk tidak melanjutkan pertarungan karena pertarungan selanjutnya Sang-hun akan melawan si Bobby. Tetapi Sang-hun tetap bengal bahwa dia akan meneruskan pertarungannya. Lim pun menjadi khawatir dengan keselamatan temannya. 이런 상태로 거북이랑 붙는 건 너무 위험해. 생각만 해 새끼들아. Tibalah pertarungan antara Lim melawan si Bobby, di mana ia terlihat sangat bugar dan tidak kelihatan kelelahan, dikarenakan ia mendapat suntikan doping. Kemudian pertarungan pun dimulai. Saat bertarung, Lim terlihat sangat serius. Ia tidak ingin mengalah dari si botak, padahal sebelumnya ia sudah mengambil uang dari ketua gangster. Akan tetapi, Lim tidak jadi menerima tawaran dari ketua gangster itu. Lim memberikan uang kepada Jesok dan menyuruh Jesok mengembalikan uangnya. Di tengah pertandingan, Lim menghajar si botak sampai tidak berdaya, dan pada akhirnya Lim berhasil mengalahkan si botak. Setelah memenangkan pertarungan itu, Lim tidak ingin melanjutkan pertarungan final melawan Sang-hun. Ia tidak ingin bertarung melawan temannya sendiri. Mendengar itu, produser Gyumin pun terkejut. Ia takut program televisinya dihentikan. Namun, Sang-hun juga tidak ingin bertarung melawan Lim. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan final. Keputusan yang bagus, karena sahabat yang baik tidak akan mencelakai. Tetapi sahabat yang baik akan melindungi dan tulus mengasihi. Ingat, Sang-hun pun mengusulkan untuk mengumumkan dirinya sebagai pemenang, dan setelah menerima uang hadiah, ia akan membagi dengan Lim. Nah, mending gitu. 친구 잘 둬서 좋겠네요. 약속한 거다. Setelah itu, Sobin memutuskan untuk kembali bersekolah. Ia akan menghadapi permasalahan hidup dengan tenang seperti ayahnya. Sobin juga berjanji akan lebih banyak sering curhat dengan ayahnya. 고맙다. 가자. Film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Mungkin itu saja yang dapat Minu sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minu lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.